What's up guys, selamat datang di Marcelo Diksi Channel. Di video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Eternals yang dirilis pada tahun 2021 kemarin. Film yang menceritakan tentang 10 superhero dari planet yang bernama Olympia. Mereka diutus ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari serangan predator mematikan bernama Deviants. Alih-alih menyelamatkan manusia, 10 superhero yang disebut Eternals ini ternyata memiliki misi untuk mengembangbiakan umat manusia demi tumbal dari kelahiran celestial baru. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya para Eternals yang sudah disiapkan untuk datang ke planet bumi, di mana salah satu dari mereka diberikan kewenangan untuk memimpin kelompok superhero abadi tersebut. Pada 5000 tahun sebelum Masehi, terlihat seekor Deviants yang menerkam seorang pria di depan mata anaknya sendiri. Dan pada saat itu juga, para Eternals tiba di bumi. Mereka bertarung melawan para Deviants dengan kekuatan mereka masing-masing, yang berbeda-beda antara satu sama lain. Ikaris memiliki kekuatan seperti Superman yang bisa terbang dan mengeluarkan laser dari matanya. Tina yang memiliki kekuatan yang bisa memunculkan pedang dan perisai dari emas. Kingo memiliki kekuatan mengeluarkan Kamehameha seperti layaknya Dragon Ball. Cersei memiliki kekuatan sulap yang mampu merubah benda mati sesuai keinginannya. Sprite memiliki kekuatan ilusi untuk membuat ilusi. Phastos memiliki kekuatan kecerdasan dan membuat teknologi-teknologi baru. Makari memiliki kekuatan kecepatan seperti Flash. Druig memiliki kekuatan yang mampu memanipulasi pikiran manusia. Gilgamesh memiliki kekuatan tenaga super dari pukulan tangannya. Sedangkan Ejak memiliki kekuatan nano energi yang mampu menyembuhkan diri dari luka dan menyembuhkan orang lain. Thank you, Ejak. Setelah membunuh para Deviants yang berada di sana, Cersei kemudian merubah sebuah pisau batu menjadi emas dan memberikannya kepada anak kecil tadi. Scene kemudian berpindah ke kota London di masa sekarang, di mana terlihat para Eternals meyakini bahwa mereka telah berhasil membunuh seluruh Deviants yang berada di bumi dan menunggu waktu mereka untuk kembali pulang ke planet Olympia. Cersei terlihat menjadi ilmuwan di sebuah museum dan memiliki seorang pacar yang adalah manusia. Suatu ketika, saat sedang mengajar sejarah pada anak-anak, sebuah gempa hebat melanda kota London. Cersei pun kemudian menggunakan kekuatannya mengubah patung menjadi pasir, saat benda tersebut hampir menimpa seorang anak kecil. Pada suatu malam, saat Sprite, Cersei, dan pacarnya sedang berjalan di tepi sungai, tiba-tiba seekor Deviants muncul, dan dengan terpaksa, Cersei pun memperlihatkan kekuatannya di depan pacarnya tersebut. Begitu juga dengan Sprite yang mengeluarkan kekuatan ilusi untuk mengelabuhi Deviants. Namun tanpa disangka, Deviants di zaman sekarang ternyata mampu membedakan mana ilusi dan mana yang asli. Untungnya, pada saat itu Ikaris tiba-tiba muncul dan menyelamatkan mereka dari serangan Deviants, di mana mereka kemudian terkejut saat melihat Deviants zaman sekarang yang sudah berevolusi bahkan mampu menyembuhkan diri. Setelah Deviants berhasil kabur saat terjatuh ke sungai, mereka pun menghilang menggunakan ilusi Sprite demi menghindar dari polisi yang tiba di lokasi kejadian. Setelah kejadian tersebut, Cersei kemudian menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya kepada pacar manusianya itu. Juga memberitahukan kepada pacarnya bahwa dirinya pernah menikah dengan Ikaris yang membantu mereka tadi beribu-ribu tahun yang lalu. Sebelum akhirnya Ikaris tiba-tiba menghilang. 5,000 years. He left. He never did.
Setelah menceritakan semuanya, Cersei pun berpamitan untuk berpisah dengan pacar manusianya tersebut. Mereka kemudian kembali berkumpul dan berencana untuk mengumpulkan seluruh Eternals demi melawan Deviants yang sudah berevolusi tadi. Di mana saat itu juga, Ikaris meminta maaf karena sempat menghilang dari Cersei. I'm sorry I hurt you, Cersei. Scene kemudian berpindah memperlihatkan kilas balik 575 tahun sebelum Masehi saat para Eternals berhasil melenyapkan Deviants terakhir di Babilonia. Menceritakan Phastos yang sempat ingin membuat mesin uap untuk mempermudah pekerjaan manusia di zaman itu, hingga perjalanan asmara Cersei dan Ikaris yang berujung pada pernikahan antara keduanya. Pada suatu hari saat terjadi peperangan antara umat manusia, Ejak melarang Druig agar tidak ikut campur. Namun Tina yang melihat peperangan tersebut tiba-tiba terkena penyakit Medhuiri, yang merupakan gangguan psikologis yang menyerang ingatan Eternals sebagai dampak dari hidup kekal mereka. Tina kemudian menyerang para Eternals lain hingga akhirnya berhasil dihentikan oleh Gilgamesh dan Ejak. Listen to my voice. Setelah tersadar, Gilgamesh berjanji untuk menjaga Tina apabila penyakit Medhuirinya kambuh. Sementara Druig yang berselisih paham dengan Ejak kemudian memutuskan untuk ikut campur mengakhiri peperangan. Setelah Druig pergi meninggalkan mereka, Ejak kemudian memutuskan untuk membiarkan seluruh Eternals berpencar dan menjalani kehidupan masing-masing, sampai mereka diperintahkan untuk kembali ke planet Olympus. Scene kembali memperlihatkan ketiganya yang melakukan perjalanan pertama mereka untuk menemui Ejak di kediamannya di Dakota Selatan. Alih-alih mengajak pemimpin mereka untuk mengumpulkan seluruh Eternals, mereka justru menemukan mayat Ejak yang meninggal di belakang rumah. Dan saat itu juga, Cersei melihat bola ajaib yang keluar dari tubuh Ejak dan merasuk ke dalam tubuhnya. Di mana dirinya tiba-tiba terhubung langsung dengan Arishem yang membuat Cersei secara tidak langsung dipilih Ejak untuk menjadi penggantinya memimpin para Eternals. Setelah akhirnya tersadar, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan untuk menemui Kingo yang tinggal di kota Mumbai, India. Setibanya mereka di sana, mereka pun terkejut saat melihat Kingo yang ternyata menjalani kehidupannya selama ini sebagai artis Bollywood. Lebih terkejut lagi saat seorang pria yang mengaku adalah pelayan Kingo ternyata mengetahui jati diri mereka yang adalah Eternals. The Great Eternals. Setelah mengetahui bahwa Ejak telah dibunuh oleh Deviants, Kingo sempat ragu untuk pergi, karena para kru film sangat bergantung kepadanya. Namun setelah diyakinkan oleh pelayannya yang bernama Karun, Kingo pun meninggalkan lokasi syuting lalu mengajak mereka melakukan perjalanan dengan jet pribadinya. Mereka pun akhirnya tiba di kediaman Gilgamesh dan Tina. Namun tiba-tiba penyakit Medhuiri Tina kambuh. Untungnya Gilgamesh dan Sprite berhasil menyadarkan Tina kembali dengan kekuatan ilusinya. Saat Cersei melihat gambar-gambar Tina yang menggambarkan planet lamanya yang hancur, Gilgamesh kemudian menceritakan tentang sebuah gempa besar yang menjadi pertanda kehancuran planet Tina, yang membuat Cersei kemudian berpikir tentang gempa besar yang sempat terjadi di London. Saat sedang menyendiri di bawah pohon, Cersei tiba-tiba terhubung dengan Arishem berkat bola ajaib Ejak, di mana Cersei kemudian menceritakan tentang Deviant yang sepertinya menyerap kekuatan Ejak setelah membunuhnya. Dan betapa terkejutnya Cersei saat mengetahui bahwa misi mereka yang sebenarnya bukanlah melindungi umat manusia, melainkan menjaga manusia agar tetap bertambah banyak, agar cukup untuk menjadi tumbal dari kelahiran celestial baru yang bernama Tiamut. Arishem juga menjelaskan tentang terciptanya tata surya yang bermula dari para inang-inang celestial yang berhasil dilahirkan, termasuk energi yang dikumpulkan para inang untuk menciptakan pusat tata surya, yaitu matahari. Di mana tugas Eternals yang sebenarnya untuk tetap menjaga siklus penciptaan alam semesta
agar memusnahkan para Deviants yang menghambat kelahiran Celestial baru. Arisem juga mengungkap tentang planet Olympus yang sebenarnya tidak ada, di mana mereka hanyalah ciptaan Arisem untuk memusnahkan para Deviants. Setelah satu Celestials terlahir, ingatan mereka akan dihapus dan disimpan di suatu tempat. Lalu menyiapkan diri kembali untuk kelahiran berikutnya. Setelah mengetahui semuanya, Cersei kemudian menceritakan kebenaran yang didengarnya dari Arisem kepada para Eternals yang lain, di mana diketahui ternyata penyakit Mad Weary yang diderita Tina berasal dari ingatan sebelumnya yang tidak sepenuhnya terhapus, yang membuat Tina sesekali teringat apa yang terjadi pada misi di planet sebelumnya. Karena sudah lama hidup berdampingan dengan manusia, para Eternals pun memutuskan untuk menyelamatkan manusia dari kelahiran Tiamut, dengan berasumsi bahwa Druig dapat memanipulasi pikiran Tiamut agar bisa tertidur selamanya. Mereka pun kemudian bergegas untuk menemui Druig yang tinggal di hutan Amazon. Setibanya mereka di sana, Cersei langsung menceritakan tentang kematian Ejak dan misi mereka yang sebenarnya. Namun terlihat Druig yang tidak peduli dengan kepunahan umat manusia. Terlebih dengan jawaban Karun yang membuatnya kesal. I think we must learn from our mistakes. Saat hari menjelang malam dan mereka sedang tidak berkumpul bersama, tiba-tiba seekor Deviants menangkap Ikaris dan yang lain menyerang desa. Di mana para Eternals pun kemudian bertarung melawan para Deviants yang berada di sana dengan kekuatan mereka masing-masing. Melihat kondisi Tina yang tidak stabil, Gilgamesh pun menyuruhnya untuk diam, sementara dia membantu Ikaris yang sedang melawan Deviants. Merasa dirinya mampu menghadapi seekor Deviants, Gilgamesh pun menyuruh Ikaris untuk membantu yang lain. Dengan kekuatan penuh, Kingo berhasil membunuh salah satu Deviants. Begitu juga dengan Cersei yang tidak sengaja mengeluarkan kekuatan terpendamnya, sehingga berhasil membunuh seekor Deviants menjadi pohon kering. Padahal dirinya tidak tahu bahwa ternyata kekuatannya bisa digunakan untuk merubah benda hidup. Di sisi lain, Gilgamesh justru berhasil dikalahkan oleh Deviants dan menyerap kekuatannya hingga membuat Deviants tersebut berevolusi menjadi lebih kuat, bahkan mampu berbicara. Left us to die, then he sent, I will kill you all. Ikaris kemudian datang membantu Gilgamesh, namun sayangnya sudah terlambat. Melihat Gilgamesh yang sekarat, membuat Ikaris membiarkan Deviants tadi untuk melarikan diri. Namun naas, Gilgamesh tidak bisa diselamatkan. Setelah kematian Gilgamesh, Cersei berusaha untuk membujuk Druig menjalankan rencananya. Namun mereka membutuhkan Phastos untuk memperkuat kemampuan Druig, di mana Druig yang justru tidak yakin bahwa Phastos mau membantu mereka. We'll need Phastos. Arisham's children. He gave up on humans. Scene berpindah memperlihatkan Phastos yang berada di Hiroshima setelah ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, di mana dirinya menyesal karena telah membantu manusia menciptakan alat pemusnah massal tersebut. Ejak kemudian menghampirinya dan membantu menenangkan Phastos, di mana setelahnya Phastos mengurungkan diri dan tidak ingin membantu manusia lagi untuk mengembangkan teknologi di bumi. Scene kembali ke masa sekarang, di mana Ikaris dan Cersei berusaha membujuk Phastos untuk membantu mereka, dengan menceritakan semua yang telah terjadi. Awalnya Phastos menolak dan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan kekuatannya lagi. I'm sorry, Cersei. I don't use my powers anymore. Namun Ikaris berhasil mematahkan argumennya dengan menembakkan laser ke jendela rumah Phastos. What the hell is wrong with you, my child? Looks like someone's been using his powers. Sayangnya, Ikaris mematahkan meja Phastos karena menganggap meja tersebut terbuat dari vibranium. Setelah berhasil dibujuk, Phastos pun akhirnya menyetujui untuk ikut membantu mereka. Para Eternals kemudian pergi ke Irak untuk mengambil kembali pesawat mereka yang terkubur di sana, di mana mereka kemudian terkejut setelah mengetahui bahwa selama ini
Makari berada di dalam pesawat yang terkubur tersebut. Phastos kemudian segera membuat teknologi yang bisa membantu Druig memanipulasi pikiran Tiamut. Di sisi lain, Cersei tiba-tiba merasakan waktunya kebangkitan Tiamut. Phastos pun kemudian mengutus Makari untuk menggunakan kekuatannya mencari lokasi kebangkitan Celestial tersebut. Namun tiba-tiba, Ikaris datang dan merusak rencana Phastos yang hampir selesai itu. Di mana Ikaris ternyata dari awal telah berbohong kepada mereka semua. Seakan-akan dia akan membantu menggagalkan rencana kebangkitan Tiamut. Scene kemudian berpindah ke 6 hari yang lalu saat Ejak masih hidup. Pada saat itu, Ejak berencana untuk memberitahukan yang sebenarnya kepada seluruh Eternals, di mana Ejak berubah pikiran dan ingin menggagalkan kebangkitan Celestial kali ini. Bukan tanpa alasan, Ejak tersentuh dengan perjuangan para Avengers yang berhasil mengembalikan setengah populasi manusia yang dilenyapkan oleh Thanos. Akan sangat disayangkan apabila perjuangan para Avengers menjadi sia-sia. Jika pada akhirnya seluruh umat manusia justru akan lenyap karena kembalinya setengah populasi manusia yang sempat dihilangkan oleh Thanos. Ikaris kemudian mengajak Ejak ke Alaska untuk menunjukkan bahwa dia menemukan sisa Deviants yang sempat terkubur di dalam es. Namun bukan hanya karena alasan tersebut, Ikaris ternyata berencana untuk membunuh Ejak. Karena dirinya tetap ingin berada di pihak Arishem. Namun setelah berhasil membunuh Ejak, Ikaris pun membuat cerita seakan-akan Deviants-lah yang menghampiri kediaman Ejak dan membunuhnya. Setelah berhasil merusak rancangan yang dibuat Phastos, Ikaris pun pergi meninggalkan mereka, bersama dengan Sprite yang ikut dengannya, karena Sprite menyukai Ikaris sejak awal. Melihat Ikaris yang berada di pihak Arishem, Kanggo pun ikut pergi bersama dengan pelayannya, karena merasa mereka tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan Ikaris. I hope to see you on the next planet. आप लोगों ने हमारे लिए जो कुछ Kejadian itu pun sontak membuat Cersei ragu untuk menggagalkan kebangkitan Tiamut. Namun seketika, Phastos datang dan berencana untuk membuat teknologi penghubung yang lebih kuat dengan memanfaatkan bola ajaib di tubuh Cersei. Dan benar saja, Phastos akhirnya membuat gelang yang nantinya mampu menghubungkan energi mereka masing-masing. Di sisi lain, terlihat Ikaris dan Sprite yang berbincang sambil menunggu waktu kebangkitan tiba. Melihat kedatangan pesawat Domo, Ikaris kemudian masuk dan bertarung melawan Tina. Namun tanpa disadarinya, Tina ternyata hanya mengulur waktu agar yang lain bisa mulai bekerja. Ikaris kemudian memutus koneksi dengan menculik Druig dan menyerangnya dengan laser hingga tertanam di dalam pasir. Makari yang kesal kemudian menghajar Ikaris dengan kekuatan kecepatan super yang dimilikinya. Gunung di dekat mereka pun tiba-tiba meletus, menandakan Celestial Tiamut akan segera bangkit. Cersei pun kemudian bergegas menghampiri pusat kebangkitannya. Dan di tengah pertarungan mereka, secara tiba-tiba Deviants datang dan mengacau. Namun Tena pun kemudian menghadapinya sendirian hingga berhasil membunuh Deviants tersebut. Sementara Ikaris yang akan mengejar Cersei akhirnya berhasil ditahan dengan kekuatan teknologi milik Phastos. Di sisi lain, Sprite mengelabui Cersei dengan berpura-pura menjadi Ejak, lalu seketika Sprite menusuk Cersei dari belakang. Untungnya Druig tiba-tiba datang dan melumpuhkan Sprite. Di saat yang bersamaan, jari-jari emas milik Tiamut mulai muncul ke permukaan. Di sisi lain, Ikaris terlihat berhasil melepaskan diri dari ikatan Phastos. Namun sesampainya di depan Cersei, Ikaris kemudian teringat kenangan manis mereka selama ribuan tahun bersama, yang membuatnya tidak tega untuk membunuh Cersei. Melihat hal tersebut,
Cersei pun mengambil kesempatan menghubungkan seluruh Eternals termasuk Sprite dan Ikaris, hingga berhasil membekukan seluruh tubuh Tiamut menjadi es batu dengan kekuatan terpendam yang dimilikinya. Dan Eternals pun menggagalkan kebangkitan Celestial Tiamut. Merasa bersalah karena keputusannya yang berpihak kepada Aerisem, Ikaris pun terbang menuju matahari dan memanggang dagingnya di sana. Di sisi lain, Sprite memutuskan untuk menjadi manusia seutuhnya dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Cersei. I think I can make you human. I am. 2 tahun kemudian, Phastos kembali tinggal bersama dengan anak angkatnya. Theana, Druig, dan Makari memutuskan untuk mencari Eternals lain di luar sana dan menyadarkan mereka. Sprite yang memutuskan untuk ikut bersama dengan Kingo. Sementara di kejauhan terlihat pacar manusia Cersei sedang menunggunya. Namun saat mereka sedang berjalan di taman, tiba-tiba Aerisem muncul di langit dan menculik Cersei di depan banyak orang. Di luar angkasa, Aerisem menegaskan kepada Cersei, Phastos, dan Kingo bahwa dirinya akan kembali untuk memberikan penghakiman. For judgment. Kemudian, sekejap menghilang. Oke, itu tadi alur cerita dari film Eternals. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan apabila berkenan silahkan kalian subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan dengan alur cerita terbaru yang akan gua bawain di channel ini. Jangan lupa like, komen, share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai alur cerita seperti ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. See you.